tambang emas ilegal. Tim Liputan, Kompas TV. Barreskrim Polri terus menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang dan produksi emas ilegal. Sejumlah tempat digeledah, di antaranya rumah di Surabaya dan sebuah toko emas di Nganjuk. Bagaimana sebenarnya kaitan tindak pidana pencucian uang dengan produksi emas ilegal? Dan apakah ini modus baru dari TPPU? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber. Ada Yenti Garnasih, pakar tindak pidana pencucian uang. Selamat pagi Bu Yenti. Ya, Bu Yanti punten untuk audionya boleh dibuka dulu Bu. Ya, dan saudara selain Ibu Yanti Garnasih, kami juga sebelumnya sudah berusaha untuk mengundang Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI. Namun untuk pagi hari ini kami masih menunggu respon dari Bang Nasir Jamil. Saya mau ke Bu Yanti. Bu Yanti, ini kalau kita lihat sepertinya sangat rumit gitu ya TPPU yang terjadi soal emas ini. Nah, biasanya kan kalau TPPU yang kita tahu, orang awam tahu tuh ya uang kotor kemudian dibelikan barang mewah biar jejaknya hilang seperti itu. Tapi kalau ini prosesnya sepertinya panjang banget Ibu. Dari tambang yang tambangnya ilegal kemudian diproses di rumah di Surabaya kemudian sampai ke toko emas. Nah, ini Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini model ataupun modus TPPU yang baru? Ya, baik. Mungkin baru enggak juga ya, sepertinya tidak karena saya juga beberapa kali itu hadir di pengadilan berkaitan dengan penambangan emas ilegal dan kemudian tapi udah jadi emas kemudian dijual bahkan ke Cina dan lain sebagainya. Ada TPPU-nya. Tapi ini TPPU-nya itu TPPU-nya itu sudah masuk karena kan gini, dari menambang ilegal, menambang emas ilegal itu tadi biasanya dilakukan oleh mereka-mereka juga di sekitar itu sampai dengan jadi emas batangan baru dijual kan gitu ya. Kalau ini nampaknya emang mata rantainya panjang. Artinya kalau panjang itu bagi kita adalah nanti akan yang kena TPPU akan panjang gitu. Jadi hasil penambangan emas kan merupakan emas yang mungkin belum diolah ya. Tadi kan gitu ya, emas yang belum diolah. Emas belum mau diolah itu dialirkan ke rumah tampo emas tadi untuk penambangan karena pengolahannya di sana. Kan gitu ya itu ya mungkin tuh kelicikan mereka yang baru gitu ya. Modus itu licik ya, kelicikan mereka yang baru. Nah, disitulah peran jadi TPPU-nya tuh maju. Jadi setelah berhasil jadi emas emas ilegal yang belum diolah itu dulu belum dialirkan, kalau sekarang udah dialirkan mungkin menghindari penegak hukum kan. Nah, tapi ketika mengalirkan itu sudah jadi TPPU dan dalam undang-undang TPPU itu yang dialirkan hasil kejahatan itu tidak harus uang memang. Jadi itu nanti ada pengolahan jadi emas emas yang belum diolah. Kemudian yang TPPU-nya itu. Jadi banyak banyak apa banyak peran dari peran TPPU-nya itu dan banyak orang gitu ya menampung emas yang belum diolah, mengolah itu juga sudah ada dalam rumusan kita mengubah bentuk gitu. Jadi semua sudah dipersiapkan dengan undang pencucian uang nanti tinggal penyidik ini benar-benar memahami betul-betul penyesuaian perbuatan dan unsurnya. Jadi nanti ketika mengalirkan ke Tampomas yang di Jawa Timur itu, Jalan Tampomas, itu sudah jadi TPPU. Kenapa? Karena dialihkan itu adalah hasil dari pertambangan ilegal. Begitu masuk Oke, jadi TPPU. pencucian uangnya belum jadi uang sudah dicuci dari awal gitu ya Bu ya, masih Iya, jadi emas yang belum dimurnikan ini sudah dicuci terlebih dahulu dalam tanda kutip. Nah, sudah berarti dicuci. ini kemudian sangat rumit dong Bu ya. Berarti dari mulai pemilik tambangnya, kemudian pemodal, ada penadah di sana, ada yang bagian pemurnian sampai eksportir. Ini berarti kena semua. Berarti sangat Ya, rumit dan juga banyak nih yang terlibat. ya. Ya, sebenarnya rumit sih tidak ya. Biasanya juga begitu. Biasanya itu kerumitan-kerumitan tuh satu pihak aja. Mereka tanganin sendiri. Kalau ini justru bagi kita menimbulkan potensi untuk menangkap banyak orang. Ya, menentukan TPPU banyak orang yang yang melakukan pemurnian dari mas yang belum mas bongkar. Tapi bingung ya. Kalau mas or itu jumlahnya besar sekali gitu. Bawanya gimana? Bagaimana mungkin tidak ketahuan gitu. Kan baru kalau emas batangan memang kan kecil, tapi untuk jadi 1 kilo emas batangan itu memerlukan emas yang besar gitu. Artinya itu pasti ada kegiatan-kegiatan mungkin membawanya bagaimana, yang bawa siapa. Karena gini,
satu kontainer emas mentah, emas ore itu bisa jadi hanya 100 kilogram emas. Jadi besar sekali. Ya jadi bagaimana mungkin kita sampai tidak bisa mengawasi yang seperti itu? Nah, Artinya ini apa ya? Ini peringatan untuk perusahaan, untuk negara. Bagaimana seperti ini? Ini persis ketika pada waktu zaman Pak Mahfud masih itu kan ada emas emas yang masuk ke Indonesia yang tidak ada yang penyelundupan, ya, yang sejumlah 179 triliun. Ini belum selesai. Itu juga masuk ke Jawa Timur. Nah, ini Berapa dia tahun Bu, yang dari 2019 sampai 2025, 6 tahun loh ini total kerugiannya bisa 25,8. 6 tahun ini kemana aja Bu? Kok bisa baru-baru terbuka sekarang gitu? Apakah jangan-jangan ada yang backing ini nih? Ya paling tidak ada yang ya backing dalam artian yang ngawasin ya jangan sampai penegak hukum menyentuh gitu ya. Nah sekarang tersentuh kan, nggak tahu ada apa sekarang mulai terbuka semua dan memang harus begitu ya. Alhamdulillahnya kan Pak Dirtipideksusnya Pak Simanjuntak ini kan kelihatannya galak ya, kita berharap ya. Jadi ini nanti TPPU-nya kalau kejahatan asalnya memang penambangan emas. Tapi nanti saya nggak tahu mau pakai undang-undang pertambangan ataukah karena menambang emas ilegal menimbulkan kerugian negara, nanti mungkin langsung menggunakan undang-undang korupsi. Tapi kan ini yang megang Tipideksus. Jadi kemungkinan kejahatan asalnya adalah undang-undang pertambangan. Dan kemudian TPPU-nya itu tadi. Dan ini kan sudah dijual belikan ya, ada yang toko tadi di mana di Di daerah Nganjuk. mana tadi ya? Di Nganjuk. Nah, di Nganjuk ini kaitannya dengan Nganjuk bagaimana? Di Nganjuk ini ada juga masalah untuk kita pemerintah dan negara ini. Kalau sudah di Nganjuk kan dijual. Padahal ada aturan untuk TPPU, toko-toko perhiasan yang melakukan transaksi 500 juta atau lebih, termasuk ini toko perhiasan, kemudian mobil itu harus lapor kepada PPATK bahwa terjadi ini ada transaksi sekian dilaporkan. Saya kok nggak yakin ini dilaporkan ya, gitu. Terus PPATK-nya ya kok diam saja gitu. Jadi tolong deh. Artinya ini undang-undang TPPU, undang-undang pertambangan, sumber daya alam Indonesia yang seperti ini luar biasa. Kelihatannya benar-benar ya dinikmati hanya beberapa orang dan ada pelindungnya. Dan berkaitan dengan emas, mungkin kita menyampaikan kepada siapa ya ini ya harusnya menyampaikannya. Berkaitan emas, bank emas itu kan hanya pegadaian, ya, Antam pun tidak. Dan kelihatannya di Indonesia yang menguasai emas itu hanya sedikit. Coba datang ke gerainya Antam itu di bawah, mau datang jam 8 pagi, mau jam lebih pagi, pasti kalau sampai sana beli emas batangan habis. Iya, gitu ya. Ini kalau mau disebut mafia, banyak ini mafia-mafianya yang harus dibongkar oleh pemerintahan Pak Prabowo ini agar masyarakat tuh tidak terlalu menderita seperti sekarang ini karena mereka mempunyai hak-hak atas kesejahteraan mereka dari pajak-pajak yang sudah dikumpulkan. Ini kan urusannya dengan pajak sebetulnya kan. Urusannya dengan pajak ya, urusannya dengan apa kalau pertambangan kan diberikan konsesi. Konsesi itu bagaimana? Ini kan nanti kerugiannya akan panjang sekali. Emas ilegal. Jadi dia menambangi ilegal. Kalau ilegal itu berarti nanti kan ada negara harus mengongkosi bagaimana merecovery bekas tambang itu. Nah, ini juga eh, Kementerian Pertahanan ESDM itu bagaimana ini tentang ini ya? Sampai terjadi berkali-kali penambangan-penambangan. Padahal siapapun yang akan menambang itu harus ada deposit dulu untuk memulihkan kembali. Jadi banyak sekali yang sepertinya dilalaikan oleh para pejabat yang berkepentingan Indonesia ini, yang ya kenapa melalaikan? Ini harus dilihat juga, jangan-jangan betul ini karena ada backing. Berapa harga backing itu? Nah, Nah, ini kan 25 triliun ya. Itu mungkin campur dengan 179 triliun yang harus kita kita juga tagih juga ketika Pak Mahfud MD waktu itu sudah selesai dan ini masalahnya belum selesai gitu. Jadi ya marilah rakyat ini dibantu, mari kita bicarakan dan rakyat mendengarkan bahwa ada ini loh ya. harus segera diselesaikan dan kemudian ditarik kembali hasil kejahatan dengan TPPU. Nah, ini dia kemudian pengawasan ya Bu ya, mungkin yang kita soroti selama ini sangat lemah atau jangan-jangan tadi kita curigai ada backingan kok yang nggak kebongkar-bongkar walaupun akhirnya sekarang kebongkar walaupun belum semua. Nah, kita bicara soal jumlah ini kan banyak sekali Bu dan mungkin yang sekarang baru digeledah nih baru satu toko yang ada di Nganjuk gitu ya.
kemudian yang menjadi pertanyaan publik gitu, jangan-jangan ini emas-emas yang kita beli di luar sana ini juga dari hasil TPPU, karena kita nggak tahu nih emas yang ini atau toko emas yang ini ternyata juga jadi tempat untuk TPPU seperti itu. Iya. Jadi kalau sudah ke toko, harusnya kan tokonya itu sendiri sudah dalam pengawasan, pengawasan negara ya. Misalnya bahwa misalnya apakah hasil impor, apakah tidak impor, itu jadi barang-barang yang dijual itu harusnya sudah ada dokumennya. Ya, kalau sudah di toko, tokonya itu sudah sangat sangat dikenal ya. Kalau nggak salah kan disebutkan apa Tiffany apa siapa itu ya, toko-tokonya itu ya, toko Tiffany yang and Co. Kalau itu soal ya. pajak kalau tidak salah, Bu. Ya, seperti itu. Ya, itu kan ini juga sebenarnya penyelundupannya begitu sudah ke toko itu juga urusannya dengan pajak juga gitu ya. Jadi seperti itu ya. Itu Hmm. kan jadi tokonya itu brand-brand apapun itu dia sudah masyarakat sudah bukan meyakini masyarakat itu ya harus percaya bahwa itu sudah legal gitu ya. Jadi bukan kalau urusannya masyarakat sudah ke masyarakat yang bisa kita telusuri adalah uang dari masyarakat yang untuk beli emas itu harus tarik kembali. Hmm. Kalau emas itu masyarakat ya sudah haknya karena dia sudah mengeluarkan uang dan Ya. dia tidak patut juga bahwa toko itu penadah ini kan jadinya ya ini jadinya penadah juga penadah barang-barang ilegal dan kemudian itu namanya TPPU. Tapi mungkin saya ingin menyampaikan kepada Dirtipideksus bersama-sama melakukan tindak pidana pencucian uang. Jadi mungkin istilahnya memang perbuatannya bersama-sama artinya banyak peran-peran beberapa orang, tetapi di Ya. sana langsung disebutkan apakah TPPU aktif atau pasif, apakah dia menerima. Setelah menerima dia membeli itu langsung TPPU aktif karena dalam skema kita Indonesia itu tidak menggunakan bersama-sama melakukan TPPU, tapi bersama-samanya melakukan tindak pidana asal Hmm. dan bersama dengan TPPU-nya langsung sebutkan. Misalnya yang menerima ilegal tadi yang Pak Tampomas langsung kena Ya. di Jalan Tampomas langsung kena itu TPPU pasif. Yang mengirimkan dari Pontianak itu TPPU aktif. Aktif. Itu langsung ini langsung mengacu kepada pasalnya itu lebih memudahkan penegak hukum. Nah, kemudian Bu Yanti ini terakhir, bagaimana kita bisa kemudian mendorong polisi untuk bisa menelusuri ini sampai ke akarnya, atau kalau kita bisa bilang ini aktor intelektualnya, pelaku utamanya, kita khawatirnya gitu ternyata nih dilindungi dalam tanda kutip aktor intelektualnya. Ya, ini PR-nya bukan di profesionalitas tapi di integritas. Semoga tidak ada lagi yang menekan-nekan polisi yang sudah punya kesemangat ini ya. Jadi karena ini sudah mulai 2019 kan sudah lama nih. Kenapa bisa selama ini? Bisa selama ini. Siapa sih sebetulnya yang backing itu? Adakah yang paling berat itu kan backing itu kalau dari aparat, ya kan gitu ya. Kalau dulu kan enggak. Yang backing itu kan memang bodyguard, tukang pukul ya memang gitu ya. Nah, kalau ini kan tidak. Yang membuat berat itu adalah ketika backing-backing itu adalah aparat-aparat yang seperti disampaikan ada tidak gitu ya. Makanya polisi TNI itu harus segera segera ini ya, segera berbenah. Banyak polisi-polisi itu yang ternyata misalnya jadi ajudannya pengusaha-pengusaha ini itu juga satu itu direformasi. Tarik semua nggak ada itu. Polisi-polisi jadi ajudan pengusaha, ajudan pengusaha tambang dan sebagainya itu banyak. Nah, itu juga permasalahan. Belum lagi nanti kalau memang tidak terkait dengan itu, tetapi memang ada yang suruh menjaga di sana. Ya tentu saja ada uang. Semuanya ada wani piro gitu kan. Nah ini artinya integritas. Jangan takut. Ini penegak hukum Pak Simanjuntak ini. Jadi Polda Metro kan kencang tuh. Jangan takut, jangan kencang hanya dibicara saja, tapi udahlah integritas lah demi rakyat. Gak usah takut gitu kan. Apapun itu, masa melawan kejahatan kok takut itu udah pekerjaannya. Jangan Ya. takut dan negara dengan pejabatnya jangan main-main menekan penegak hukum, menakut-nakuti atau melindungi pejabat yang lain yang selama ini telah menerima terus dari pengusaha-pengusaha itu penambang-penambang ilegal itu. Ya. Itu yang kita harap gitu kalau Tidak teori dan lain hanya sebagainya. profesionalitas tetap juga integritas jadi masalah. Kita nantikan bersama ini polisi bagaimana membongkar dari hilir sampai nanti ke hulunya siapa yang bermain ataupun pemain utamanya. Semoga tidak ada lagi hal-hal seperti ini dan juga bisa terbongkar semuanya dengan seluruhnya gitu ya Bu ya, maksimal semuanya. Terima kasih Bu Yanti Garnasi, pakar tindak pidana pencucian uang sudah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Bu Yanti. Kami akan kembali dengan informasi lain saudara. Ada tradisi buka puasa